Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Belinda Rahmat dengan NIM 60400122070. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian material, di mana ini salah satu cara memenuhi UAS mata kuliah struktur elastisitas bahan. Baik, yang pertama itu ada uji tarik. Uji tarik ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan memberikan gaya yang sesungguh dengan arah yang berbeda dengan cara ditarik lurus, dan pengujian ini sangat sederhana. Kemudian ada prinsip dari uji tarik. Dengan cara uji tarik dilakukan dengan cara spesimen ditarik hingga putus. Dengan menarik spesimen tersebut, maka dapat diketahui bagaimana material tersebut bereaksi terhadap tegangan tarikan dan mengetahui sejauh mana material tersebut bertambah. Kemudian ada bentuk patahan dari uji tarik ini. Yang pertama itu ada patahan getas atau brittle fracture, di mana ditandai dengan permukaan patahan yang berbutir dan terang. Kemudian ada patahan bulat atau ductile fracture, ini memberikan karakteristik berserabut dan gelap. Kemudian ada informasi hasil uji tarik ini. Yang pertama itu batas proporsional, beban elastis, titik luluh. Kemudian kekuatan luluh, kekuatan tarik maksimum, kekuatan putus, keuletan, modulus elastisitas, modulus kelentingan, modulus ketangguhan, dan kurva tegangan-regangan. Kemudian ada sifat material melalui kurva uji tarik ini. Yang pertama itu elastisitas, kemudian kekakuan atau sifat material yang tidak mengalami deformasi. Kemudian ada plastisitas, di mana sifat logam yang mengalami deformasi permanen. Kemudian ada kekuatan tarik dan yield strike atau sifat yang mengilustrasikan awal terjadinya deformasi plastis. Kemudian yang materi yang kedua itu ada konsep uji kekuatan material, di mana uji kekuatan material ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan material dalam menahan gaya tanpa mengalami kerusakan atau deformasi yang tidak diinginkan. Di mana uji kekuatan ini adalah metode untuk menentukan kekuatan dan sifat elastisitas material dengan cara menerapkan beban pada sampel hingga terjadi deformasi. Momen lentur atau momen kekuatan ini adalah gaya yang menyebabkan material membengkok, sedangkan deformasi menunjukkan seberapa besar material membengkok. Prinsip dasar uji lentur ini ada yaitu dengan beban yang diterapkan pada material hingga deformasi atau patah. Kemudian lendutan dan tegangan yang terjadi diukur, kemudian modulus lentur dihitung sebagai indikator kekakuan material, dan diagram tegangan-regangan dianalisis dari data uji. Kemudian ada jenis-jenis pengujian lentur. Yang pertama itu 3 titik. Kelebihan dari 3 titik ini itu sederhana dan biaya rendah, sedangkan kekurangannya itu hanya 1 titik tegangan maksimum. Kemudian ada 4 titik, di mana kelebihannya itu distribusi tegangan lebih beragam, terus kekurangannya itu lebih kompleks dan biaya lebih tinggi. Kemudian parameter yang diukur pada uji kekuatan ini, yang pertama tegangan lentur, regangan lentur, modulus elastisitas lentur, dan kekuatan lentur maksimum. Kemudian prosedur pengujian dari kekuatan lentur. Yang pertama itu kekuatan lentur atau uji kekuatan, di mana itu yang pertama sampel diletakkan pada 2 tumpuan yang dengan jarak tertentu. Kemudian beban diterapkan secara bertahap dengan sampel atau di empat titik. Kemudian deformasi diukur menggunakan alat ukur seperti ekstensometer. Kemudian materi selanjutnya itu cacat kristal atau sifat dislokasi. Cacat kristal ini merupakan ketidaksempurnaan dalam susunan geometrik teratur atom-atom dalam padatan kristal. Ketidaksempurnaan ini disebabkan oleh deformasi padatan, pendinginan cepat terhadap suhu tinggi, kemudian akibat radiasi berenergi tinggi yang mengenai padatan. Kemudian ada jenis dari cacat kristal. Yang pertama itu cacat titik atau point defect, di mana ini adalah gangguan atau ketidaksempurnaan padatan dalam struktur kristal yang terjadi pada beberapa titik dalam isi kristal. Kemudian ada cacat garis atau line defect. Ini adalah gangguan linear dalam struktur kristal yang menyebabkan distorsi sepanjang garis dalam isi. Kemudian ada cacat bidang, adalah ketidaksempurnaan dalam suatu bidang kristal, terutama di permukaan atau batas antara butir kristal. Kemudian ada cacat volumetrik. Ini adalah ketidaksempurnaan yang terjadi dalam volume besar atau 3 dimensi dari material, biasanya disebabkan oleh proses manufaktur atau pengotor. Kemudian ada sifat dislokasi. Dislokasi ini adalah cacat garis atau line defect dalam struktur kristal, di mana keberadaannya menyebabkan distorsi pada kisi-kisi di mana keberadaan menyebabkan distorsi pada kisi atom-atom di sekitarnya. Adapun sifat dari dislokasi ini, yang pertama
Dislokasi akan bergerak jika material dikenai gaya yang menyebabkan deformasi elastis. Kemudian yang kedua, kristal dengan dislokasi lebih mudah berubah bentuk. Kemudian dislokasi dapat saling menahan atau mempercepat satu sama lain. Kemudian lebih banyak dislokasi maka material lebih keras. Kemudian pemanasan dapat menghilangkan dislokasi melalui proses rekstalisasi. Kemudian jenis-jenis dislokasi yang pertama itu dislokasi tepi. Ini merupakan salah satu jenis cacat garis dalam struktur kristal yang terjadi pada sebuah bidang atom tambahan yang menyusup ke dalam kisi kristal. Kemudian ada dislokasi ulir. Ini merupakan jenis cacat struktur kristal yang terjadi akibat gaya geser. Kemudian ada dislokasi campuran, merupakan gabungan antara dislokasi ulir dan dislokasi tepi. Artinya dalam satu kristal bisa terdapat bagian yang mengalami geseran dan bagian yang mengalami setengah bidang atom atau tangkapan dislokasi tepi. Selanjutnya ada materi sistem sesar dan dalam kristal dan plastik bahan polikristal. Bidang sesar adalah bidang kristal dengan kepadatan atom tertinggi. Pergerakan dislokasi paling mudah terjadi pada bidang-bidang ini karena jarak antara atom lebih besar sehingga gaya geser yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan dan membentuk ikatan baru. Arah sesar adalah arah di dalam bidang sesar yang memiliki kepadatan atom tinggi. Dislokasi akan bergerak sepanjang arah ini. Kemudian ada jenis sistem sesar kristal. Yang pertama itu VCC atau center kubik, di mana struktur kristal ini termasuk kristal kubus di mana terdapat atom di setiap sudut kubus ditambah masing-masing satu buah atom di setiap permukaan atau sisi kubus. Kemudian ada BCC atau body center kubik, yaitu struktur kristal ini mempunyai atom di setiap sudut kubus ditambah sebuah atom di dalam kubus. Kemudian ada HCP atau hexagonal closed packet. Ini merupakan sel satuan. Jenis ini adalah jenis sel satuan heksagonal di mana permukaan atas dan bawah sel satuan ini terdiri dari 6 atom yang membentuk heksagonal yang teratur dan mengelilingi sebuah atom di tengah-tengahnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi sesar ini. Yang pertama itu suhu, laju regangan, pengatur atau paduan, dan ukuran butir. Selanjutnya ada istilah plastik bahan polikristal. Ini disebut juga dengan polimer semikristal yang memiliki dua fasa yang berbeda, yaitu fasa kristalin di mana daerah di mana rantai-rantai polimer tersusun rapi dan teratur membentuk struktur kristal. Kemudian ada fasa amorf, daerah di mana rantai-rantai polimer tersusun secara acak dan tidak teratur. Selanjutnya ada materi mekanisme penguatan. Mekanisme penguatan adalah cara atau metode untuk meningkatkan kekuatan mekanik suatu material terutama untuk menahan deformasi plastis. Prinsip utama mekanisme penguatan itu menghambat gerakan dislokasi, meningkatkan gerak kepaduan dislokasi, dan meningkatkan energi internal dari material. Selanjutnya penguatan penyusutan ukuran butir. Ukuran butir yang lebih kecil meningkatkan jumlah batas butir yang berfungsi sebagai penghalang bagi pergerakan dislokasi. Semakin kecil ukuran butir maka semakin besar nilai atau kekuatan dulunya. Batas butir sendiri itu adalah area di mana arah kristal berubah. Perubahan ini menghalangi pergerakan dislokasi. Dislokasi sulit bergerak melewati batas butir karena perubahan orientasi struktur kristal. Kelebihan dan kekurangan dari penyusutan ukuran butir. Yang pertama itu kelebihannya dapat meningkatkan kekuatan tanpa menambah berat maksimal. Yang kedua itu material lebih tahan terhadap deformasi. Kemudian ada kekurangan dari penyusutan ukuran butir. Yang pertama itu ukuran butir yang sangat kecil lebih rentan terhadap lelehan batas butir pada suhu tinggi. Kemudian proses manufaktur lebih kompleks dan mahal. Kemudian ada larutan padat. Larutan padat ini terbentuk ketika atom solut bercampur dengan atom solvent dalam kisi kristal material, di mana atom solut ini menyebabkan distorsi kisi kristal yang menghambat pergerakan dislokasi. Kemudian regangan terjadi ketika material mengalami deformasi plastis. Selama proses ini jumlah dislokasi meningkat. Kemudian interaksi antara dislokasi menciptakan hambatan tambahan terhadap gerakan dislokasi lainnya sehingga material menjadi lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.